sana. Kasih saja. Kurang dekat. Begitu ya. Ini masuk sini ya. Sahabat-sahabat semua, saya memohon kepada seluruh sahabat untuk duduk. Selanjutnya sahabat semuanya, saya bacakan berita acara tentang pemilihan calon ketua pimpinan wilayah Ansor Jawa Timur periode tahun 2019 tahun 2023. Berita acara konferensi wilayah ke-14 Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur tahun 2019 nomor 01 Konferwil strip 14 Romawi garis miring 7 Romawi garis miring 2019 tentang hasil pemungutan suara pemilihan ketua dan pemilihan formatur, yang formaturnya belum, konferensi wilayah ke-14 GP Ansor Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Pada hari ini tanggal 28 bulan Juli tahun 2019 dalam konferensi wilayah ke-14 GP Ansor Jawa Timur bertempat di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gasek, Kota Malang, telah dilakukan pemungutan suara untuk memilih Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur masa khidmat tahun 2019-2023 yang diikuti oleh 3 orang calon dengan hasil sebagai berikut. 1. Atas nama Ahmad Gufron Sirot memperoleh 8 suara. 2. Atas nama Muhammad Abid Umar memperoleh 277 suara. 3. Atas nama Safik Sauki memperoleh 405 suara. Dengan demikian, calon atas nama Safik Sauki dengan memperoleh suara terbanyak berhak ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur masa khidmat tahun 2019-2023. Apakah disetujui? Apakah disetujui? Apakah disetujui? Alfa. Adapun untuk melengkapi konferensi wilayah ke-14 GP Ansor Provinsi Jawa Timur ini dipilih tim formatur. Yang pertama, ketua terpilih. Yang kedua, sebagaimana hasil kesepakatan rapat permusyawaratan calon, yaitu calon atas nama
Gus Abid Umar, dan Ragufron Sirot. Yang selanjutnya akan dilengkapi formatur sebagaimana yang ditetapkan di Tatip. 1. Pimpinan GP Ansor perwakilan zona timur, zona tengah, zona barat, zona selatan, zona utara 1, zona utara 2. Terhadap perwakilan zona tersebut saya menawarkan kepada anggota zona tersebut, kepada PC zona tersebut untuk segera berkumpul dan menetapkan siapa yang diajukan sebagai utusan formatur. Saya ulangi, terhadap zona tersebut, terhadap formatur zona tersebut, pimpinan cabang di zona tersebut segera rapat untuk menetapkan siapa yang diutus mewakili zonanya. Bisa disepahami? Bisa dipahami? Bisa disepakati? Kalau bisa disepakati dan sudah saya tetapkan, silahkan masing-masing zona untuk berembuk, kemudian mengutus nama, kemudian berita acaranya ditulis tangan, ditandatangani oleh masing-masing ketua PC di zona tersebut. Saya berikan waktu maksimal 15 menit. Oke. 1. Zona Timur, Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Kencong, Lumajang, dan Kraksan. Kemudian zona tengah, Probolinggo Kabupaten, Kota Probolinggo, Pasuruan Kabupaten, Kota Pasuruan, Bangil, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Zona Barat, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Ngawi, Nganjuk. Kemudian zona selatan, Blitar, Kabupaten, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek. Mohon maaf Ngawi ikut tadi ya, Ngawi, Nganjuk, Madiun, zona barat. Kemudian zona utara 1, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan, Mojokerto Kabupaten, Mojokerto Kota, dan Jombang. Zona utara 2, Masalembu, Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan, Surabaya, dan Sidoarjo. Hafal ya? Oke, saya tunggu berita acaranya via kertas yang ditandatangani oleh Ketua PC. Saya tunggu dalam 15 menit. Dan sahabat-sahabat semuanya, setelah itu nanti kita tetapkan, sahabat-sahabat jangan pulang karena Bu Gubernur mau datang untuk menutup acara ini. Sidang saya skors untuk 15 menit untuk menunggu hasil rapat zona. Monggo, kumpul sesuai zona. Di depan bisa disiapkan. Monggo propos disiapkan tempatnya untuk masing-masing zona. Monggo. Monggo. Ditempatkan, dikasih tempat di sini. Masing-masing zona, zona 1, zona timur, tengah. Awas, ketua ini amblok ini.
Ini masih ada 5 zona, walaupun ada beberapa tanda tangan yang belum lengkap. Zona barat belum mengirimkan. Saya menanti atau angkat tangan silakan, 1 menit. Kalau 1 menit saja tidak menyatakan, maka kita anggap zona barat tidak mengirimkan formatur. Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk. Kemana? Kenapa? Walah, pimpinan cabang enggak yang tak contoh. Cepat, saya kasih waktu 1 menit. Selanjutnya sahabat-sahabat semuanya, sahabat Aziz Hakim selaku sekretaris pimpinan sidang untuk membacakan mulai hasil pemilihan sampai hasil rapat masing-masing zona siapa yang dikirim menjadi anggota formatur. Saya silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Berdasar berita acara yang sudah ada di meja pimpinan sidang, untuk formatur zona selatan, sahabat Muhammad Khairul Rifai. Kemudian zona utara, sahabat M. Muhri. Zona utara 1, zona utara 2 tadi M. Muhri, zona utara 1, sahabat Muhammad Mashhur. Zona tengah, sahabat Husnul Hakim. Zona timur, sahabat HM Ayub Junaidi. Yang belum, zona barat. Zona barat. Masih kita tunggu. Ayo Mas. Ayo Mas, lambat, akreditasi ini lambat, nulis ngono lambat. Awak kon ngenteni tok. Ini zona, lah kan nek Ponorogo barangnya. Nah, zona barat, siapa yang dikirim? Maksun, Ponorogo sepakat ya? Maksun. Oke, saya silakan sahabat Aziz untuk membacakan berita acara. Berita acara Konferensi Wilayah 14 Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur tahun 2019 nomor 1 garis miring Konferwil strip 14 Romawi garis miring 7 Romawi garis miring 2019 tentang hasil pemungutan suara pemilihan ketua dan pemilihan tim formatur Konferensi Wilayah 14 Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur tahun 2019.
pada hari ini Ahad tanggal 28 bulan Juli tahun 2019 dalam konferensi wilayah 14 GP Ansor Provinsi Jawa Timur bertempat di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Gasek, Kota Malang, telah dilakukan pemungutan suara untuk memilih Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2019-2023 yang diikuti oleh 3 orang calon dengan hasil sebagai berikut. 1. Ahmad Ghufron Siroj memperoleh 8 suara, 2. Muhammad Abid Umar memperoleh 277 suara, dan 3. Syafiq Syauqi memperoleh 405 suara. Dengan demikian calon atas nama Syafiq Syauqi dengan memperoleh suara terbanyak berhak ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2019-2023. Adapun untuk melengkapi kepengurusan dalam konferensi wilayah 14 GP Ansor Provinsi Jawa Timur juga dipilih tim formatur. 1. Ketua terpilih Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2019-2023. Ketua Domisioner Caretaker Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. 4. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Perwakilan Zona Timur, Sahabat HM Ayub Junaidi. 5. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Perwakilan Zona Tengah, Sahabat Husnul Hakim. 6. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Perwakilan Zona Barat, Sahabat Mahsun. 7. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Perwakilan Zona Selatan, Sahabat Muhammad Khairul Rifai. 8. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Perwakilan Zona Utara 1, Sahabat Muhammad Masyhur. 9. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Perwakilan Zona Utara 2, Sahabat Muhammad Muhri. 10. Ahmad Ghufron Siroj. 11. Muhammad Abid Umar. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Malang pada tanggal 28 Juli 2019, pimpinan sidang pleno 4, Konferwil 14, PWGP Ansor Jawa Timur tahun 2019, Ketua Haji Alfa Isnaini ditandatangani, Sekretaris Muhammad Aisakim ditandatangani. Selanjutnya kami bacakan keputusan konferensi wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur tahun 2019 nomor 4. Garis miring Konferwil strip 14 Romawi, garis miring 7 Romawi, garis miring 2019. Tentang pengesahan hasil pemilihan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2019-2023 dalam konferensi wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan hasil pemilihan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2019-2023 dalam Konferwil 14 GP Ansor Provinsi Jawa Timur tahun 2019. 2. Hasil pemilihan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud angka 1, menetapkan Sahabat Syafiq Syauqi sebagai Ketua terpilih Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2019-2023. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Malang pada tanggal 28 Juli 2019, pimpinan sidang Konferwil 14 PWGP Ansor Jawa Timur tahun 2019, Ketua Haji Alfa Isnaini ditandatangani, Sekretaris Muhammad Aisakim ditandatangani. Kami kembalikan lagi pada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Sekretaris. Demikian sahabat-sahabat semuanya, seluruh hadirin di ruangan ini, tugas saya dalam rangka memimpin sidang dengan agenda pemilihan ketua dan formatur telah dilaksanakan, telah saya laksanakan dengan baik. Ini adalah sidang pleno keempat dan selanjutnya akan diteruskan pada acara penutupan
sidang pleno keempat saya nyatakan ditutup dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagunya, Mbak? Ya Habibal Qalbi. Setuju? Setuju. Iya, nanti nyalakan ini ya, nyalakan lampu HP-nya ya. Ya, biar ya. Oke, lambaian Jangan. tangan dengan menyalakan lampu HP. Masih bersama paduan suara Ansor Kota Malang dan kolaborasi dengan KKC Kota Malang. Yuk, ya Habibal Qalbi buat sahabat-sahabat semua. Ya
Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa di arena Konferwil ke-14 Provinsi Jawa Timur. وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله Operator. Baik. Operator. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh tamu undangan dan juga para sahabat, demi khidmatnya acara penutupan Konferwil ke-14 BW Ansor Jawa Timur, untuk yang membawa handphone agar di mode silent atau di mode getar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, wabil khusus kepada panjenenganipun beliau Sahibul Ma'had sekaligus Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, selamat datang Ibu. Yang kami hormati Wali Kota Malang, dan juga yang kami hormati pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, yang kami hormati jajaran Forkopimka atau Bapak Camat, di sini juga hadir Bapak Camat Sukun, dan juga kepada sahabat pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Jawa Timur yang kami cintai. Terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pada malam yang penuh barokah ini kita bisa bermuajahah bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penutupan konferensi wilayah Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaat beliau nanti pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin,
penutupan konferensi wilayah ke-14 pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur ini setelah sehari penuh kita laksanakan konferensi dan sudah paripurna dengan baik, lancar, tidak kurang suatu apapun. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Liridha illa wa li syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan pembacaan Ummul Quran tadi, semoga acara pada malam hari ini dari awal sampai paripurna berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun. Berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Ansor. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji. Kami persilakan. Mohon maaf. Sambutan Ketua PW GP Ansor Jawa Timur terpilih kepada beliau sahabat Haji Muhammad Safik Sauki LC. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'an al-kiram wa zu'ama'an al-a'izza, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati ada Kiai Rokib, yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang, Kasat Kornas Banser, sahabat-sahabat pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang dan seluruh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Jawa Timur yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini dalam penutupan konferensi Gerakan Pemuda Ansor yang ke-14 ini, kita diberi nikmat sehat walafiat, dapat mengikuti proses demi proses hingga akhir dan berlangsung dengan khidmat dan penuh akhlakul karimah sesuai pesan Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Shahibul Bait. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pertama, kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Shahibul Bait Kiai Haji Marzuki Mustamar atas seluruh fasilitas, seluruh bantuan yang diberikan kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sehingga pada malam hari ini dapat menyelesaikan proses konferensi wilayah ke-14 dengan sempurna. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kota Madya Malang, Bapak Sutiaji, kepada sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Malang Raya, karena di Malang inilah yoni Gerakan Pemuda Ansor muncul. Dari sini pula kami berharap kemajuan, perbaikan, dan kejayaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur akan dimulai. Sahabat-sahabat, kami ucapkan juga terima kasih kepada jajaran tim caretaker dari pimpinan pusat yang sudah melaksanakan tugas yang maha berat dalam 2 bulan terakhir ini, sehingga proses kaderisasi, proses regenerasi dapat berlangsung dengan sempurna. Gerakan Pemuda Ansor adalah gerakan pemuda yang mereproduksi kader di Nahdlatul Ulama. Kaderisasi terakhir di Nahdlatul Ulama sebelum menjadi NU, kita dikader di Ansor, kita dilatih menjadi Khodimul Ulama. Kami minta dukungan dari semua pihak
Semoga amanah yang diberikan ini dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan niat, sekali lagi dengan niat, karena gerakan pemuda Ansor ini adalah amal jariah para pendiri. Kami tidak akan memutus amal jariah para pendiri. Niat kami meneruskan supaya amal jariah ini terus berlangsung, terus melimpahkan pahala kepada para pendiri gerakan pemuda Ansor. Untuk itu, Ibu Gubernur, kami berharap gerakan pemuda Ansor Jawa Timur ke depan dapat bersinergi dalam berbagai hal, dalam hal sosial, dalam pendidikan, karena gerakan pemuda Ansor ini usia-usia produktif, dan Jawa Timur dalam beberapa tahun ini menjadi perhatian dunia industri. Kami berharap gerakan pemuda Ansor dilibatkan, dijawil Ibu, untuk bisa berperan mengambil peran dalam dunia industri. Gerakan pemuda Ansor punya lembaga pendidikan vokasi. Kemudian gerakan pemuda Ansor juga sudah banyak sumbangsihnya terhadap kebencanaan. Kami berharap ke depan sinergitas pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan gerakan pemuda Ansor Jawa Timur dapat kita jalin, kita perkuat, sehingga semua manfaatnya kembali kepada masyarakat Jawa Timur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang telah memberikan amanah kepada kami untuk melanjutkan estafet kepemimpinan gerakan pemuda Ansor Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan dapat mengemban amanah ini. Kami mohon doa dari para kiai, dari para kepala daerah, kami mohon dukungannya di seluruh tingkatan, karena ke depan gerakan pemuda Ansor Jawa Timur, ujung tombak kegiatannya bukan hanya di kecamatan. Kami berharap di setiap ranting, sesuai amanah Kiai Haji Marzuki Mustamar, peletonisasi banser di setiap ranting. Ini adalah upaya Ibu, upaya untuk membendung radikalisme di Jawa Timur. Tidak kita berikan celah sedikit pun untuk radikalisme tumbuh di Jawa Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf sekali lagi kepada Sohibul Bait, kepada pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Malang Raya, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin, berikutnya adalah sambutan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Kasat Kornas Banser, Insinyur Haji Alfa Isnaini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah maba'dah, singkat mawon. Pertama kula syukur kalian kirim sholawat teng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya saya hanya meminta maaf atas nama pimpinan pusat. Yang pertama meminta maaf kepada keluarga besar Pondok Pesantren Sabilur Rosad yang diasuh panjenenganipun Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nyuwun pangapunten Kiai Ansor Banser kahanane mengkaten niku wau. Mboten usah kula critakne. Panjenengan luwih paham. Walaupun waduh ngoten cara hukum fikih niku oleh napa jenenge dijamak, ya kadang mboten sempat jamak saking wasik ngopeni iki calon ning ndi goleki dan sebagainya. Lek niku wonten ngoten Kiai kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Kadang nggih sing cedhek mawon. Nah, ya itulah sementara ontene ngoten niku. Kaping kalih kula nyuwun pangapunten dumateng para senior teng Jawa Timur. Banyak telah hadir senior kita di sini.
beberapa hari yang lalu saya menghadap Abah Mas Nuh. Menghadap secara khusus ada Gosan, Noto Ansor Jawa Timur niku ya unik. Nah, makanya sing saged sakjane nggih ilmunya beliau-beliau ini. Kita-kita ini hanya orang lapangan saja yang menyerap dari beliau-beliau. Sehingga dengan demikian sahabat-sahabat semuanya layak kita semuanya Ansor Banser itu kalau Ketua Umum tadi menghormati, tapi saya yang mewakili pimpinan pusat memohon maaf. Pak Wali Kota mohon maaf. Gus Aam, Bohiri Gus Safik. Ya podo nome podo ngertine kan ya nyuwun pangapunten. Pimpinan pusat yang tidak bisa terlayani ya mboten usah kresah-kresuh, biasa mawon. Pimpinan cabang dan sebagainya sing dukung Gus Safik melok menang biasa wae. Sing gak melok menang ya biasa wae. Karena apa? Karena kita sahabat. Yuk dirumat bareng Ansor Jawa Timur ini. Dirumat Gus Safik tok gak kena. Harus dirumat bareng. Kalau persoalan kerjasama, Gus Safik pinter lah. Pinter biasa di birokrat. Yang paling akhir saya memohon maaf kepada sahabat-sahabat semuanya. Inilah ending dari persoalan Ansor 2 tahun di Jawa Timur selama ini. Tolong jangan diulangi. Tolong betul. Tolong saya jangan diulangi. Karena apa? Saya mantan ketua PW Ansor. Sebetulnya saya mau masuk di jajaran Karteker karena malu aja. Iki Ansor Jawa Timur ini ngatur godak apa gak sih? Kok yang ini terus, konflik lah mari-mari. Materi ini konflik sebetulnya gak ono. Rebutan apa gak jelas. Makanya tolong Gus Safik, sampai nakodai yang benar, jangan sampai terjadi seperti ini. Atur sesuai dengan PO yang ada, semuanya ada aturannya, ya kurang lebihnya ya harus ditata bareng. Ono lebih, ono kurangi, wong namanya pemuda. Jenenge Banser, kadang-kadang ya tukaran, lek tukarane tetapi lek pas nggak seragam saya yakin tidak mungkin. Nah, saat ini dan Yunianto Wahyudi masih sah sebagai Kasat Korwil, terserah Gus Safik. Nah, karena aturannya adalah sama Gus Wahab sebagai sah sebagai ketua era. Sopo wani ganti Gus Wahab. Saya nggak tahu apakah Gus Safik wani ganti Gus Wahab. Yang mengharuskan sinten? Lah panjenengan, kula nyuwun ngapunten Gus. Jadi itu bansernya harus ditata sesegera mungkin. Kalau kesepakatannya harus diganti dan Mustang dan Yunianto Wahyudi, beliau juga kepala Basada Nasional, Banser Wisata Nasional. Intinya itu sahabat-sahabat semuanya, tidak ada kubu siapapun Ansor Banser di Jawa Timur, yang ada adalah bagaimana berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama melalui Ansor Banser. Pangapunten Ibu, pangapunten sekali, pangapunten. Ngapunten Yai ketum niku lek pidato nggih ngoten nika. Pokoke ana kudu ana sasarane kancane sing unik-unik. Kalau pagi tadi diunikan nggih kawontenanipun mekaten. Ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan Gubernur Jawa Timur sekaligus berkenan untuk menutup konferensi wilayah ke-14 Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah.
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, juga Sahibul Ma'had Sabilur Rasyad dan Bunyai, seluruh jajaran sahabat-sahabat PP GP Ansor, Mas Alfa Isnaini dan rombongannya, Pak Setiaji, Wali Kota Malang, dan teman-teman mungkin dari jajaran Forkopimda Kota Malang. Gus Syafiq selamat mengemban amanat ngomandani PW GP Ansor Jawa Timur. Pokoknya ukur rampenya tadi Mas Alfa sudah menyampaikan, tim yang kuat sesungguhnya referensi kita adalah Khulafaur Rasyidin. Ada yang senior, tentu batasan senior menurut Ansor, karena biasanya yang senior penuh dengan kearifan, ada wisdom di dalamnya, ada pengalaman di dalamnya. Mungkin juga itu berlaku, saya tidak tahu kalau Kasat Kornas seperti Mas Alfa di tingkat provinsi pasti juga ada kualifikasi yang sama. Ada yang pemberani seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi bansernya memang harus keren. Bansernya memang nyalinya enggak boleh putus. Ada juga rombongannya Gus Syafiq, para entrepreneur muda, para wirausahawan muda di kalangan Ansor. Jadi agnianya harus ada, yang kira-kira agnia dan siap mentasarufkan. Jadi enggak cukup kita punya pengurus agnia kalau dompetnya tertutup terus. Kemudian ada kualifikasi seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi kualifikasi untuk bisa menyiapkan teamwork yang kuat itu menjadi penting hari ini. Apakah ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan ideologi transnasional, apakah kita berhadapan dengan unskilled labor yang sebagian besar diantaranya dari keluarga Ansor? Maka kalau Ansor ingin menyiapkan pendidikan vokasi, ini sesuatu yang sangat tepat. Nanti kita cerita, karena tidak semua bisa diceritakan terbuka di depan mic seperti ini. Saya pernah matur ke Kiai Marzuki dan PWNU. Ada keinginan kita untuk mendirikan Islamic Science Park. Sebetulnya desain ini 10 tahun yang lalu saya muter dan saya minta teman-teman saya juga ikut muter. Islamic Science Park hari ini sebetulnya harus di tangan kita. Kalau hari ini kita ingin melihat Islamic Finance Tower, maka adanya di London. Bukan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga bukan di Malaysia, karena sukuk market terbesar hari ini sesungguhnya di Malaysia. Tapi secara keilmuan, kalau kita ingin belajar Islamic Finance, ternyata masih harus ke luar negeri. Berapa banyak teman yang sedang menjadi rektor, saya minta untuk menyiapkan prodi Islamic Finance. Jawabannya simpel, mereka mau mendirikan itu tapi problem di Indonesia tidak ada dosennya. Tidak ada dosennya. Maka sampai hari ini kita belum punya program studi Islamic Finance. Maka kalau kita ingin melihat Islamic Finance Tower adanya di London. Saya punya mimpi dan rasanya mimpi itu akan makin dekat dengan kenyataan
jikalau Gus Syafiq dan seluruh kekuatan GP Ansor bersama-sama kita. Selasa Gus Syafiq insya Allah salah satu potensial investor akan datang. Karena yang sudah mengkonfirmasi ingin berinvest pada penyiapan Islamic Finance di Jawa Timur itu cukup banyak. Kita punya format Indonesia Science Park, tapi ketika kita mengkonfirmasi kepada Pak Jokowi, kemudian kita rakor di Menko Perekonomian dan insya Allah sudah final, tanggal 25 kemarin insya Allah sudah final, maka namanya kemungkinan Indonesia Islamic Science Park. Tapi tempatnya di Jawa Timur, kita ingin menempatkan di kaki Suramadu wilayah Bangkalan. Jadi memasuki ruh industri keuangan Islam di wilayah Madura, mudah-mudahan akan menafasi bagaimana pergerakan keuangan syariah di Indonesia dan gravitasinya dari Jawa Timur, dan itu adalah dari wilayah Syekhona Khalil. Saya ingin mengajak kita semua, kalau nanti misalnya dengan seizin Kiai Marzuki, misalnya Gus Syafiq diizinkan untuk bisa mendengarkan bagaimana salah satu potensial investor. Hari Selasa, insya Allah kita akan menerima kunjungan beliau karena sebagai negara yang penduduk Islamnya terbesar di dunia, harusnya gravitasi keuangan Islam itu ada di Indonesia. Karena pesantrennya ada di Jawa Timur cukup kondusif dan sangat kualitatif, maka mestinya Jawa Timur yang akan jadi gravitasi dunia untuk pengembangan keuangan Islam. Jadi saya ingin menyampaikan ini di forum yang sangat prestigious karena dari berbagai banom, lajna, lembaga di lingkungan NU, maka yang secara spesifik memiliki satu nafas progresivitas itu ya Gerakan Pemuda Ansor. Jadi kalau PP Muslimat, PP Fatayat begitu, tapi ini secara spesifik lain antara gerakan dengan pergerakan. Saya PMII, kalau PMI pergerakan, noun. Ini gerakan, jadi ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya ingin mengajak Ansor Jawa Timur menjadi bagian dari gerakan untuk menjadi gravitasi keuangan Islam dunia melalui perwujudan Islamic Science Park. Mudah-mudahan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan atas nama kita bersama dengan mensyukuri nikmat kebersamaan proses demokrasi dan musyawarah mufakat pada Konperwil ke-14 PW GP Ansor Jawa Timur, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin, sebagai penutup acara, kami mohon pesan penutup sekaligus doa penutup dari Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Sohibul Bait dan juga orang tua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur dalam koridor BWNU karena beliau adalah Ketua Tanfidiyah pengurus wilayah NU Jawa Timur. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu
ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa selaku ibunya orang Jawa Timur, sugeng rawuh mugi-mugi sehat panjang umur, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kiai Rokib bin Wahab mugi-mugi sehat Kiai. Kiai Murtado selaku Ketua Yayasan Sabilur Rasyad mugi-mugi sehat panjang umur. Kiai Alfa Isnaini mau didhawuhi Gus Yakut kalah kali Kiai Alfa. Ngoten. Nggih ta? Nggih. Gus Yakut dereng wani tasik berwacana mawon, Kiai Alfa sampun nglampahi. Kiai Mujib selaku Wakil Sekretaris PW Jawa Timur, matur suwun rawuhipun, Gus Han, insyaallah dadi wali kota Surabaya niki mengke. Matur suwun rawuh Gus. Gus Am niki tim suksesipun Gus Abid. Selamat sukses untuk semua. Nggih, Gus Wahab, alhamdulillah jenengan ugi menang. Seluruh pengurus DPP Gerakan Pemuda Ansor, sinten mawon niku bolone sak lintune Mas Isna ini. Pundi? Mas Hakam. Oh nggih. Nggih. Ketua terpilih, mabruk laka alfa barokah. Kulo pesen jaga keutuhan, jaga kebersamaan, panjenengan sedikit kurang berperan, tapi bis ini kompak, berjalan, tidak morat-marit, itu lebih baik daripada zaman melakukan ceng tiba dewean. Mending bis rapatek banter tapi melaku bareng tekone Jakarta bareng. Timbang sampean melaku banter teko Jakarta dhisik tapi penumpangnya morat-marit ning. Selamat Mas Safiq, mugi-mugi barokah sak teruse. Mas Sutiaji niki kader Ansor ugi niki plus kader PM 11. Nggih, Ansor nggih PM 11. Alumni Tambak Beras tahun 82. All Tambak Beras ini pun. Masya Allah. Ketuane Tambak Beras, menawi Bu Khofifah, Tambak Beras ugi, Yai Rokib Tambak Beras, Gus Am Tambak Beras, Gus Wahab Tambak Beras, Tambak Beras kabeh. Kulo niki tiang Blitar mambu tambak beras. Margi Pak D, Pak Yengari, tasik derek kali Bapak, dipundhut mantu Mbak Wahab kali Bu Munjidah. Terus kulo niki Blitar mambu tambak beras. Seluruh kader Ansor Pusat Jawa Timur, seluruh cabang di Jawa Timur, anak cabang, hadirin hadirat rahmakumullah. Nomor setunggal, matur nyuwun atas daya dukungan panjenengan dari semua pihak, dari Pemprov, dari Pemkot Kota Malang, juga dari berbagai pihak, termasuk PKB dan yang lain-lain. Atas semuanya itu kami hanya bisa mengucap jazakumullah ahsanal jaza. Semoga menjadi ibadah makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi poin tiket Mbah Hasyim As'ari kerso kita dereki nalika lewat Shirathul Mustaqim. Kerso kita dereki nalika sowan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih barangkali dahari kirang eco
pindangi kirang enak, segone kirang kata. Sebetulnya kalau perencanaan dirancangkan turah. Nah, jadi kita membeli daging berapa, membeli ikan berapa, membeli pindang berapa, membeli beras berapa, hitung-hitungannya lebih dari turah. Tapi itulah katanya Pak Sutiaji, bancer niku wani mati tapi sami kali tiang genduren selamatan, najan kewirangan, niku lek ngantos daharane sekule telas, ya wirang tapi marem, payu kabeh. Timbang boten payu terus kathah sing bubruk mubadir. Nah, kula nderek marem para rawuh segone kurang. Kula nderek marem lawe kurang. Atas kekurangan itu kami mohon dimaafkan oleh teman-teman Banser khususnya. Mengkelek pengen jaluk idol sok ben mriki malih mangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami punya harapan besar dengan kepengurusan GP Ansor Jawa Timur yang baru. Ngeten nyuwun sewu, menawi saged Gus Safi, mangke panjenengan melakukan pemetaan mapping mana-mana dan sesuai dengan akreditasi kemarin, panjenengan pirsa mana-mana yang potensial, mana yang sedang, mana yang perlu didampingi lah. Nah, kula kepingin sangat di Jawa Timur itu semua cabang minimal terakreditasi B, minimal. Syarat-syaratnya nggih ngoten niku. Selama 5 tahun kepengurusan jenengan, upayakan semua cabang GP Ansor di Jawa Timur minimal B. Jangan ada korban seperti Kota Malang. Tapi ngene niku hikmah pangeran ngapunten punyai Khofifah. Kenapa Kota Malang dipilih jadi tuan rumah? Karena enggak punya hak suara. Netral ngoten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu saben cabang tidak bisa tidak, saben cabang semua PAC-nya harus 100%. Jangan ada cabang manapun, Jawa atau Madura atau apa yang jauh-jauh itu. Masa Lembu, Kangean, terus Bawean. Atas alasan apapun, jangan ada cabang yang PAC-nya kurang 1, kurang 2. Semua cabang harus punya PAC. Perkara tidak semua PAC punya ranting, kadang memang ada problem. Tapi minimal 1 PAC 80% lebih rantingnya harus hidup. Nah, setelah ada rantingisasi se-Jawa Timur, ancapisasi se-Jawa Timur, ansorisasi se-Jawa Timur, maka berikutnya kados yang sering kula suwun, 1, RA harus menyeluruh. Rijalul Ansor harus menyeluruh. Kalau kita NO Ansor tidak punya gerakan ngerawat amaliyah, akhirnya simtuduror, burdan, tahlilan, rotipan, itu dikelola orang lain, dikendalikan orang lain, pakai bendera orang lain. Lalu yang ceramah juga diceramahkan, diundang penceramah orang lain. Dan lama-lama masyarakat itu memang mengamalkan amaliyah NU. Cuma fikrohnya berubah karena diceramai oleh penceramah-penceramah dari orang lain itu. Nah, untuk mencegah agar warga NU enggak dicuri, enggak dirampok, enggak digerogoti oleh orang yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mencuri jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencuri jamaah NU, mohon RA se-Jawa Timur, khususnya Mekasen,
Mekasen. Harus benar-benar hidup. Andai di masing-masing ranting, dibaan oleh RA, yasinan oleh RA, syukur mengke didik-didik, rodok keren-keren, basul masail kitab takrib. Oleh Rijalul Ansor, pakai bendera Ansor. Kalau sak ranting itu bisa aktif 50 saja sudah. Nanti sak kecamatan ada 10 ranting, 3 bulan sekali ngumpul sak kecamatan, 500 sudah. Dari satu kecamatan bisa 500 Rijalul Ansor aktif. Nanti sekabupaten yang kadang-kadang 20 kecamatan, kadang lebih atau sekitar itu, bisa kumpul sekitar 10.000 sholawatan bareng, zikiran bareng, moco kitab bareng, ila hadratinya Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, pakai benderaan Ansor. Mereka melakukan amaliyah NO, pakai bendera NO, yang ceramah NO, pulang tetap NO. Ini saya mohon Rijalul Ansor benar-benar dihidupkan. Lalu kami kepingin dari Ansor yang RA ini, karena beliau-beliau gus-gus pondokan-pondokan, ketika beliau-beliau sudah umur 40-an lebih, Ansor yang dari Rijalul Ansor ini nanti bisa masuk NO, baik cabang, PW atau pusat, sesuai dengan tingkatan masing-masing, nyun sewu, untuk mensupport kebutuhan personil di PWNO, di PBNO, di PC. Sebab kita merasakan betul, sangat beda pengurus NO yang dari kaderisasi dan pengurus NO yang tahu-tahu masuk itu aja. Apa istilah? Naturalisasi. Ketua NO, pengurus NO yang memang lewat kaderisasi, dia aktivis PMII dulu, dia aktivis Ansor, dia aktivis IPENU, atau enggak jadi begitu, dia mondok Lirboyo, Peloso, tapi jadi ketua pondok dan aktivis. Atau enggak pernah ikut itu semua, tapi telaten di ranting pernah sukses, di MBC pernah sukses, lalu di cabang pernah sukses. Itu ketika ditunjuk dari ketua, wes itu aja. Jalan. Makanya kita ingin sekali kebutuhan personil kepengurusan NU itu disupport dari kader asli. Bukan dari natural ya. Nah ini, halo, kami harapkan Ansor yang Rijalul Ansor bisa duduk di Nyun Sewu, Katib Surya. Ansor yang Rijalul Ansor bisa duduk minimal di Wakil Surya. Ansor yang kayak panjenengan ini nanti bisa duduk di ketum. Baik ketum pusat atau ketum PW atau ketum cabang. Kalau kaderisasi bisa begitu, Ansor terus melakukan kaderisasi. Kadernya jos-jos masuk ke PC, NO maksud kami, masuk ke PW, maka PW PC itu menerima darah segar yang siap memutar organisasi. Sekali lagi, Mas Safi, apa tadi? Rijalul Ansor, dihidupkan. Terus kados sering kula matur, upayakan setiap ranting ada 1 peleton. Upayakan setiap ranting ada 1 peleton. Kalaupun untuk itu semua butuh biaya dan sebagainya, bangge matur teng punyai Khofifah, barangkali bisa dianggarkan lewat APBD pemerintahan provinsi Padang Mahsar. Kami nggak tahu juga bagaimana caranya, tapi yang jelas Nyun Sewu, negara punya kewajiban ikut mendorong, memperkuat organisasi yang full NKRI harga mati. Mereka-mereka yang anti NKRI, baik yang ke kanan-kananan radikalisme atau ke kiri-kirian liberalisme, mereka dapat dana dari asing. Bahkan punya ini dapat foto kiriman, ada kelompok tertentu
itu dapat dana dolar, kalau dirupiahkan hampir 14 triliun. Mau mungkin ditinggal di gambar di tengah HP ini. Mereka dapat dana swasta ini. 14 triliun. PBNU dapat pinjaman, bukan pemberian, bukan hibah, pinjaman untuk bisa dipinjamkan dengan dana murah ke UKM NU. Itu lo dituduh oleh 1,5 triliun gratis. Padahal bukan gratis. Iki nyulung, tolong kredit noneng wargamu, ngono lho maksud. Ngono tok aja. Lah orang lain oleh 4 triliun ini loh ngelendem. Kalau yang radikalisme anti Pancasila begitu mudah dapat dana asing. Sementara Ansor, IPENU, PMII, Fatayat yang full NKRI harga mati. Terus nggak ada support dana. Terus mengkelek Gus Safi ngati-ngadeg piye. Moro-moro Pak Alfa Isnen mati ngadeg terus piye. Kalau mboten ngerti carane ngakal-ngakali atau pakai join program atau apa, kami nggak tahu juga. Yang jelas niki butuh dicangking. Yang sekiranya dengan itu semua nanti Mas Safi pasukannya siap melakukan tugas-tugas nun sewu anti radikalisme. Ada dana, mana masjid di bawah naungan Pemprov, mana masjid di bawah lembaga-lembaga dinas miliknya Pemprov. Pastikan takmirnya anak Ansor semua. Pastikan yang menata khotib-khotibnya, yang mengatur khotibnya bagian peribadatan, anak Ansor semua. Kalau niku uang 14 triliun Bu naik. Enggak niku asli. Lah terus piye ngene? Mangke dengan musyawarah piyambak kali, Mas. Nek kita kepingin sangat, syukur-syukur ada dana, matur suwun, diniyah, ma'arif, guru-guru ngaji, panjenengan beri kesempatan untuk dapat S2 gratis. Jazakumullah khairal jaza. Selanjutnya, Gus Safi diberi tawaran. Ini ada dana dari Jawa Timur, untuk Ansor yang sudah S1, untuk Ansor yang sudah S2, khusus untuk Ansor, dianggarkan 5 miliar 1 tahun. S2 gratis. Kalau itu mungkin 10 tahun dari sekarang, akan ada ribuan kader Ansor, doktor di berbagai bidang. Saat kulo kali panjenengan sepuh, menghadapi mati, matilah dengan tenang. Kenapa? Kalaupun saya mati panjenengan seto, enggak khawatir tentang nasib Jawa Timur. Enggak khawatir tentang masa depan NU Jawa Timur. Enggak khawatir tentang nasib Pemprov Jawa Timur. Asal itu kita lakukan. Tapi menawi konco-konco kepengen S2 harus cari-cari sendiri. Kadang yang memberi ini orang lain. Yang memberi kesempatan beasiswa itu orang dengan ideologi lain. Diterima iku akidah beto. Enggak diterima iku ya butuh. Tidak 1, 2, sampun kata. Dulu bersama kita di Ansor, sekarang mesti berhadap-hadapan dengan kita. Mboten namung Ansor, alumni pondok sekarang berhadap-hadapan dengan kita. Ada. Sekedar ada niki kuasa di pangeran. Alumni tambak beras yang sekarang berhadap-hadapan dengan Marzuki nggih wonten. Wonten tapi didik ya. Nah, nyuwun sewu barangkali untuk banserisasi niku. Banser yang kuat membeli seragam hanya sekitar 70%. Yang 70% dari banser yang enggak kuat membeli seragam itu dianggarkan dari APBD Jawa Timur. Stop wes. Kalau banser dengan jumlah yang cukup, saben ranting 1 peleton,
saben ranting 30. Dan mereka terlatih. Maka nyun sewu, Jumatan, mengke Pak Al-Faizan ini saged damel protap, saben Jumatan satu masjid 5 banser. Dari pagi sudah datang resii satunggalane. Ini harus sa'airi nahdlatul ulama. Lek mboten ngoten, kelompok lain, nyun sewu, kelompok lain, niku siap nyuci karpet gratis. Siap berkhidmah kepada masjid gratis. Nah tentu mereka ada udang di balik rempai, mesti bendol buri. Milo andai banserisasi nanti cukup, satu ranting minimal satu peleton, 30 personil itu bisa dibagi ben masjid limu. Nanti sholat Idul Fitri, ben masjid dikirim banser-banser ikut menata, menertibkan kendaraan, menyeberangkan orang, dan yang lain-lain. Nah saat banser sering hadir di masjid, senantiasa hadir di Jumatan, sholat Id, mbah-yai kayak Gading Lirboyo, yang tamunya ribuan, banser datang ikut menata, nyun sewu menertibkan parkir dan seterusnya, gantian. Ketika banser senantiasa hadir di situ, maka ketika banser diminta tolong polisi, ikut menjaga pengamanan yang berbarengan dengan Natal, bukan jaga Natalnya, tapi jaga ketertiban, keamanan yang kebetulan berbarengan dengan Natal. Wong liya gak nenek masjid ra tau dijogo, Jumatan ra tau dijogo, salat Id ra tau dijogo, daleme kiai ra tau dijogo, bareng Natalan dijogo. Ya mesti kono ngene. Kono iki kono lho. Kakean dawuh lho. Mesti nyocot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lajeng kula kinten terus peningkatan kualitas kaderisasi, kualitas kader, kualitas ansor, baik dari sisi inilah keorganisasinya atau yang lain-lain. Syukur-syukur sampai hubungan internasional, karena katanya Gus Yakut sudah buka berapa PCI tadi? 7. Nanti semakin banyak cabang-cabang luar negeri, banser-banser ansor yang ada di sini, semakin dituntut bisa berbahasa Arab, semakin dituntut bisa berbahasa Inggris dan yang lain-lain. Perlu terus ada itu peningkatan kualitas itu. Moga-moga sekali lagi di bawah Gus Safik, ansor, banser, rijalul, ansor di Jawa Timur benar-benar di atas yang lain-lain. Dawe niki wau rujukan, tapi sementara Tasik kalah kalih Wonosobo. Wonosobo punya Khofifah, nggak ada banser sekitar 33.000. Satu kabupaten. Dan luar biasa. Begitu kami datang, bel-belan, nanti ketemu di mana, kami datang mereka sigap. Ada yang di depan mobil saya pakai nidit, tapi kadang akin entek barang. Balantas, apa nama? Balantasnya luar biasa. Udah, nggak kalah dengan patwal asli. Jawa Tengah. Nanti ada yang nggak tahu kami, tahu-tahu buanter, serwet. Ternyata dia harus segera sampai pertigaan atau perempatan, cegat, tutup. Jadi mobil kami, waduh, pokok kayak Bu Khofifah itu. Bareng neng Kota Malang, di melaku-melaku dewe, macet-macet dewe, telat-telat dewe. Niki harapan buat kita semua, mungkin-mungkin sekali lagi mabruk li Ansor Jawa Syarqiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فأغننا وإننا مظلومون فانتصر لنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضعيفا إلا قويته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مجاهدا إلا أعنته ولا فريدا إلا صحبته ولا غائبا إلا رددته ولا أحدا من تلاميذنا أو أعضاء أنصار جاوة تيمور إلا ربيته وأصلحته وألهمت عليه رشده ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا أو بديننا وعقيدتنا وجمعيتنا نهضة العلماء وبلادنا إندونيسيا وجاوة الشرقية التي تحت رئاسة بو خفيفة إندر Parawangsa سوءا وظلما وفتنة وفسادا وحربا وقتالا وتفريقا وتخريبا من الكفار والمشركين والمنافقين والظالمين والحاسدين فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتصيبهم بفضلي وبحقي ومكروا مكر الله والله خير الماكرين وبحقي وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, diakhirinya dengan doa penutup yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar. Berakhir pula acara penutupan konferensi wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur yang ke-14 ini di Pondok Pesantren Sabilur Rosad, Gasek, yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Juli 2019. Sebagai penutup, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Bagimu Negeri, maaf. Oh, maaf lalat. Nyanyikan Mars Banser, dilanjutkan dengan Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serta serbu, bila kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada, teruslah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serta serbu, tidak kembali pulang sebelum
yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Terima kasih kepada tamu undangan Ibu Gubernur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Selesai sudah agenda konferensi wilayah ke-14 Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur berakhir dengan ditutup oleh beliau Gubernur Jawa Timur dan ditutup dengan doa oleh beliau pimpinan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Selaku pembawa acara, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Akhirul kali hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.